Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Siapakah kami sehingga layak untuk menerima kasih-Mu? Kami adalah anak-anak durhaka. Kami layak untuk mendapatkan murka-Mu dan hukuman-Mu. Tapi Engkau menerima kami dan melayakkan kami untuk menjadi bagian dari keluarga-Mu. Pada pagi hari ini kami datang ke rumah ini. Ini adalah rumah-Mu dan kami adalah bagian dari keluarga-Mu. Kami berterima kasih karena kami memiliki satu Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kalau kami diizinkan untuk meletakkan segala pekerjaan tangan kami supaya fokus beribadah kepadamu. Dan pada hari ini kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami. Buka hati kami selebar mungkin, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan-Mu berbicara kepada kami masing-masing. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini masuk ke dalam hati kami, bagaikan benih yang baik di atas tanah yang subur. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah menginspirasikan firman ini kepada para penulisnya, mengiluminasikan kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Yudas. Surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yudas 1 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakan ayat 3 dan mengajak saudara-saudara membacakan ayat 4 bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara membaca ayat 4 bersama-sama. 2, 3, ya. Tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja, karena pada tanggal itu, tepatnya tahun 1517, Martin Luther melakukan 95 dalilnya di pintu gerbang Wittenberg. Reformasi itu tidak berhenti pada Martin Luther, tetapi Martin Luther dianggap sebagai perintis dari gerakan reformasi. Setelah Martin Luther melakukan 95 dalilnya, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh reformasi yang lain. Ya, saudara-saudara mengenal orang seperti Zwingli, mengenal orang seperti Melanchthon, saudara juga mengenal nama-nama seperti Johannes Calvin. Saudara dikasih oleh Tuhan, fokus dari reformasi bukanlah reformatornya. Saya tidak mengatakan para reformator itu tidak berkontribusi apa-apa di dalam reformasi. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak hal besar yang mereka kerjakan. Dan kita bisa belajar banyak hal dari reformator seperti Martin Luther sampai Johannes Calvin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi sekalipun para reformator melakukan banyak hal yang besar, tetapi fokus reformasi bukanlah mereka. Fokus dari reformasi adalah Injil Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa terjadi reformasi? Mengapa perlu reformasi? Karena Injil sudah menyimpang di dalam gereja. Karena gereja sudah mendistorsi Injil yang sejati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu para reformator itu melakukan reformasi, mereka bukan berada di dalam masyarakat sekuler. Saudara yang kasih oleh Tuhan, reformasi itu terjadi di dalam sebuah masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat Kristen. Saudara-saudara, abad pertengahan itu adalah abad keemasannya kekristenan. Itulah salah satu sebutan untuk abad pertengahan. Orang sekuler menyebut abad pertengahan itu abad ke-8,
Tapi saudara Tuhan, sejarah-sejarah gereja menyebut ke abad pertengahan itu sebagai the golden age of Christianity. Kenapa dikatakan sebagai the golden age of Christianity? Karena pada abad pertengahan seluruh Eropa itu sangat Kristen. Kalau saudara pergi ke Eropa hari ini, saudara Tuhan, ya, sebagian besar Eropa itu sudah sekuler. Kalau saudara pergi ke Prancis, saudara Tuhan, ya saudara akan menemukan bangunan-bangunan katedral tapi kosong. Kalau saudara pergi ke Jerman, ya saudara akan menemukan juga bangunan-bangunan gereja tapi kosong. Kalau saudara pergi ke Swedia, saudara Tuhan, ya, Swedia disebut sebagai negara yang paling sekuler hari ini, saudara Tuhan. Masih ada bangunan gereja, tapi saudara Tuhan, tidak ada orang yang pergi ke gereja. Tapi saudara-saudara, pada abad pertengahan dari tahun 500, saudara Tuhan, sampai 1500, Eropa itu bisa dikatakan benua Kristen, Christian continent. Tidak sulit menemukan gereja. Dari ujung ke ujung gereja, saudara Tuhan. Saudara-saudara, pada abad pertengahan, ya, kekristenan itu dianggap sebagai agama resminya seluruh Eropa. Bisa dikatakan gini, saudara Tuhan, pada abad pertengahan. Kalau kamu orang Eropa, ya pasti kamu orang Kristen. Ya, saudara, universitas-universitas pada abad pertengahan, pengajar-pengajarnya juga adalah orang Kristen. Jadi saudara Tuhan, reformasi itu terjadi bukan di dalam masyarakat sekuler, tapi di dalam masyarakat yang religius, dan lebih spesifik lagi, Christian religion, Christian continent, Christian society, masyarakat Kristen. Lah, saudara kenapa perlu reformasi? Kan masyarakatnya sudah Kristen, apalagi yang perlu direformasi? Nah, di situ persoalannya, saudara Tuhan. Kenapa para reformator melakukan reformasi? Karena sekalipun banyak gereja, tidak ada Injil. Saya ulangi, saudara Tuhan. Kenapa perlu reformasi? Karena banyak gereja, tapi nggak ada Injil. Apakah hal seperti ini bisa terjadi? Banyak gereja, tapi nggak ada Injil. Kalau saudara-saudara pergi ke daerah-daerah pedalaman, memang nggak ada Injil, karena memang nggak ada gereja. Makanya butuh misionaris. Tapi kalau saudara pergi ke abad pertengahan, banyak gereja. Tapi saudara, sedihnya, tidak ada Injil di dalam gereja. Kenapa? Karena pemimpin gereja sudah mendistorsi Injil itu. Ya, kita ambil kasusnya Martin Luther, saudara Tuhan, ya. Saudara-saudara, Martin Luther itu melakukan 95 dalilnya, kenapa? Karena dia menemukan praktek indulgensia. Indulgensia itu mengatakan pengampunan itu bisa dibeli. Pengampunan itu pakai duit. Kamu punya dosa sama Tuhan, nggak usah takut. Yang kamu butuhkan bukan Kristus. Yang kamu butuhkan adalah indulgensia. Beli suratnya dari gereja, maka kamu akan diampuni. Lah, kalau begitu bukan Injil dong. Injil kan menekankan kasih karunia. Ya, bahasa Latinnya gratia. Gratia, dari situlah kata gratis, saudara Tuhan. Artinya kasih karunia itu cuma-cuma, pengampunan itu cuma-cuma. Ya, kenapa cuma-cuma? Solus Christos. Kenapa pengampunan itu cuma-cuma? Karena sudah dibayar Kristus. Kalau sudah dibayar Kristus, kenapa saya masih harus bayar? Kan kontradiksi nih. Katanya sudah dibayar Kristus lunas, tapi gereja bilang bayar. Ya, bayar. Loh, kenapa harus bayar? Ya, karena walaupun kamu sudah Kristen, tapi kalau kamu mati tetap masuk api penyucian. Berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Ya, berapa lama? Ya, hanya Tuhan yang tahu berapa lama. Ya, kalau sudah selesai, baru nanti kamu akan dibawa ke sorga. Tapi bisa nggak dipercepat proses api penyuciannya? Bisa. Sehingga caranya, dengan membeli surat pengampunan dosa. Membeli indulgensia. Oh, berarti bukan kasih karunia dong. Ini harus melalui usaha manusia, harus dibayar, ya, dengan memberi indulgensia. Itu sebabnya kenapa Martin Luther pakukan 95 dalilnya. Kenapa? Dia mau mengatakan pada gereja, kayaknya Injil nggak pernah ngomong ini deh. Kenapa kita selama ini jual surat pengampunan dosa? Dan saudara-saudara, praktek surat pengampunan dosa itu bukan baru di zaman Martin Luther, itu sudah lama. Dari zaman perang salib, saudara Tuhan, gereja sudah mempraktekkan indulgensia. Jadi bukan Martin Luther yang baru tahu indulgensia. Indulgensia itu praktek lama dari zaman perang salib. Indulgensia lah yang dipakai oleh gereja pada hari itu untuk mendorong orang perang salib. Mau diampuni dosamu? Ya, kamu berandalan kan? Banyak dosa kan? Nah, mati masuk api penyucian nih. Nggak neraka sih, karena kamu sudah dibaptis. Ya, tapi nggak langsung ke sorga juga, transit dulu di purgatori. Ya, saudara-saudara, berapa lama? Ya, nggak tahu berapa lama, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Masa orang kayak kamu bisa masuk surga? Kamu aja nggak yakin kan? Sejahat ini preman kok. Iya ya. Iya. Kamu transit dulu di penyucian. Diapain? Ya disucikan. Ya, digosok habis di situ. Ya, saudara-saudara ya.
Nah, berapa lama? Ya, nggak tahu berapa lama. Tapi sampai selesai kamu akan masuk surga. Jadi masuk surganya nggak langsung. Ya, saudara-saudara, masuk surganya ada delay-nya. Delay. Ya, delay-nya dari pengujian. Nah, tapi delay ini bisa dipercepat melalui surat yang dibuat oleh gereja. Baru kata Martin Luther, kalau kita telusuri ke belakang, ajaran ini asing ya. Mana di Alkitab ada surat-suratan begini? Ya memang nggak ada. Saya bisa bayangkan, ajaran yang nggak ada di Alkitab dipercaya ratusan tahun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu bayangkan ya. Gereja betul bodoh pada hari itu bisa percaya ajaran yang ada Alkitab. Kalau percaya setahun 2 tahun ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita masih bisa ngerti. Ya, tapi kalau sudah puluhan tahun sampai ratusan tahun, ajaran itu nggak direvisi, ada yang salah ini. Ada yang salah dengan gereja pada waktu itu. Maka Martin Luther memakukan 95 dalilnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa perlu reformasi? Karena di sepanjang zaman selalu ada kemungkinan gereja terseret arus. Tema kita hari ini adalah berdiri teguh di tengah arus. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulangi, mengapa perlu reformasi? Mengapa reformasi bukan hanya berhenti di 1917? Karena di sepanjang zaman selalu ada kemungkinan, selalu ada peluang gereja terseret arus. Saudara-saudara, harusnya gereja berdiri teguh di tengah arus. Tapi sejarah membuktikan berkali-kali malah gereja yang terseret arus. Maka harus ada orang yang mengembalikan gereja ke jalur yang benar. Harus ada orang yang tidak terseret arus. Saya dengarkan saudara Tuhan. Waktu gereja terseret arus, di dalam gereja itu harus ada yang nggak terseret arus. Karena kalau di gereja itu semuanya terseret arus, tidak ada yang berdiri teguh, nggak ada harapan lagi. Tapi saudara Tuhan, kalau kita perhatikan ya, dalam sejarah Tuhan itu menyisakan orang-orang yang nggak terseret arus. Ketika mayoritas pun sudah terseret arus, selalu ada minoritas yang tidak terseret arus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah reformasi Martin Luther selesai, saudara dikasih oleh Tuhan, maka berdirilah yang kita sebut sebagai gereja-gereja Protestan. Apakah gereja Protestan tidak terseret arus lagi? Terseret lagi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, gerakan yang dimulai Martin Luther, lalu kemudian mendirikan sebuah gereja, nggak lah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam beberapa tahun gerakan itu pun terseret arus. Saudara-saudara, gereja yang dibangun John Calvin di Jenewa, saudara dikasih oleh Tuhan, setelah John Calvin mati beberapa puluh tahun kemudian, gerejanya pun terseret arus. Ya, saudara-saudara, arus apa? Arus liberalisme. Arus liberalisme. Kalau saudara perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, teologi-teologi liberal itu di Indonesia itu dimulai dari mana? Itu gereja-gereja reformasi, gereja-gereja Protestan. Jadi sudah bisa bayangkan, gereja yang dulu memperingatkan supaya orang Kristen nggak terseret arus, malah lalang berapa tahun gerejanya itu sendiri yang terseret arus. Maka saudara-saudara, waktu gereja Protestan sudah terseret arus, di situ pun Tuhan bangkitkan lagi sekelompok orang yang tidak terseret arus. Ya, di Belanda saudara-saudara, Tuhan bangkitkan namanya Abraham Kuyper. Ya, Abraham Kuyper. Kenapa Abraham Kuyper muncul saudara-saudara? Karena hari itu gereja Calvinis Belanda pun terseret arus liberalisme. Terseret arus liberalisme, saudara oleh Tuhan. Gereja-gereja Lutheran pada zaman itu terseret juga arus liberalisme. Saudara-saudara, apakah kita bisa menjamin yang hari ini berdiri teguh, selalu berdiri teguh? Nggak tentu. Saudara-saudara, sejarah mengajarkan kita itu repeating. Ya, sejarah itu mengajarkan kita mengulangi kesalahan orang yang sebelumnya, yang kita kritik juga. Ya, berdiri teguh, saudara-saudara. Setelah berapa lama, malah kita yang terseret arus. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak biarkan gerejanya terus terseret arus. Dia selalu kirim, dia selalu bangkitkan, dia selalu sisakan orang yang berdiri teguh di tengah arus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para reformator itu memberikan kepada kita teladan tentang berdiri teguh, stand firm. Stand firm. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari para reformator, teologi mereka kita bisa pelajari. Tapi saudara-saudara, pelajari nggak semangat mereka. Saudara-saudara, tidak cukup hanya punya teologi reform, harus punya semangat reformator juga. Sayang saudara-saudara ya, teologinya reform, semangatnya tidak reformator. Ya, saudara-saudara, saudara perhatikan kenapa reformasi 1517 itu bisa berhasil. Karena para reformator bukan hanya punya teologi yang benar, tapi mereka juga punya fighting spirit.
fighting spirit. Saudara-saudara dari reformator, jangan hanya belajar teologinya, belajar spirit perjuangannya. Saudara-saudara, saya ambil contoh lagi dari Martin Luther, saudara-saudara ya. Waktu Martin Luther memulai reformasi, saudara jangan lupa, dia saat itu nobody. Hari ini saudara-saudara kan Martin Luther itu dianggap selebritis gereja Protestan, saudara Tuhan ya. Makanya saudara-saudara orang Protestan suka kasih nama anaknya Martin Luther juga, saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara tahun 1917 enggak gitu. Ya saudara-saudara, tahun 1917 enggak gitu. Martin Luther itu nobody. Dia itu profesor di Universitas Wittenberg. Dan saudara tahu Universitas Wittenberg itu universitas baru buka. Dan Wittenberg itu kota kecil. Kota kecil saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara hari itu nama kerajaannya Holy Roman Empire. Nama kaisarnya Charles kelima. Dan Wittenberg itu kota kecil. Ya saudara-saudara, kota kecil. Lalu karena butuh universitas, bikin universitas baru. Maka direkrutlah dosen-dosen baru. Itulah Martin Luther. Jadi saudara-saudara, Martin Luther itu bukan suara yang didengar pada zaman itu. Ya saudara bayangkan saudara Tuhan, ada universitas baru di daerah Papua, saudara Tuhan ya. Baru kemudian direkrutlah dosen-dosen baru, ya dikasih ke sana jadi PNS, saudara Tuhan ya. Saudara aja ditanya, nama universitasnya apa? Aduh, apa ya? Nah, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara tanya, ada nggak yang nggak tahu UI? Ya semua tahu UI. Ya saudara-saudara, tapi ada. Saudara-saudara Tuhan, kalau bayangkan ya, universitas baru di provinsi baru di Indonesia bagian paling timurnya, saudara-saudara Tuhan. Ya. Saudara bisa bayangkan, Martin Luther itu profesor di situ. Ayo, saudara-saudara dia ngomong apa? Emang ada wartawan yang nyatat, saudara-saudara Tuhan. Ya Profesor UI ngomong, saudara-saudara semua orang mau dengar. Ya kalau Profesor Wittenberg ngomong, saudara-saudara Tuhan. Aduh, ini siapa? Itu gambarannya. Saudara jangan bilang Martin Luther itu dulu selebritis, zaman itu tidak. Saya nggak mengatakan Martin Luther bodoh, enggak. Martin Luther jenius. Tapi dia tidak di institusi yang besar. Di Universitas Wittenberg. Dan saudara-saudara yang dia lawan siapa? Yang dia lawan Paus. Yang dia lawan Kaisar. Wah saudara-saudara, ini arus deras, saudara Tuhan ya. Saudara berdiri teguh di tengah arus seperti ini, terseret. Saudara lawan Kaisar Charles kelima, saudara lawan Paus Leo ke-10. Saudara-saudara Tuhan, salah satu peristiwa yang sangat terkenal dalam kehidupan Martin Luther adalah Diet of Worms. Diet of Worms, saudara Tuhan, tahun 1521. Ya, ceritanya tanggal 3 Januari, Paus Leo itu kan mengucilkan Martin Luther, diekskomunikasi. Itu nama lainnya dipecat, saudara Tuhan ya. Nah, dipecat dari jabatannya sebagai profesor. Lalu tanggal 17 April 1521, Charles kelima memanggil Martin Luther datang ke kota Worms untuk diadili. Saudara-saudara, itu bukan pengadilan sembarangan, saudara Tuhan, karena yang hadir itu kaisar. Kaisar dengan asistennya, semua hadir di situ. Itu namanya diet, saudara-saudara ya. Diet itu sidang parlemen kekaisaran. Martin Luther datang, lalu di situ saudara-saudara Tuhan, dia diminta bertanggung jawab dengan ajarannya dan disuruh cabut semua ajaranmu. Saudara-saudara Tuhan, yang minta cabut itu kaisar. Yang ekskomunikasi Paus. Saudara siapa? Martin Luther cuma profesor Wittenberg, kecil. Saudara, kalau jadi Martin Luther bisa stand firm nggak? Wih, arusnya deras banget ya Pak. Kalau cuma satpam kompleks yang minta cabut ajaran sih ya kita nggak takut lah ya saudara-saudara. Ini kalau sudah sampai kaisar turun tangan, paus turun tangan, saudara-saudara, di pengadilan itulah muncul kalimat Luther yang sangat terkenal. Kecuali aku diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau alasan yang jelas. Sebab aku tidak mempercayai paus ataupun konsili. Karena mereka kerap salah dan saling bertentangan. Hati nuraniku tertawan oleh firman Allah. Karena itu aku tidak dapat dan tidak akan mencabut apapun. Sebab bertindak melawan hati nurani bukanlah hal yang aman ataupun benar. Allah menolongku. Saudara-saudara, ini yang ngomong orang yang kecil di hadapan kaisar dan paus yang besar. Stand firm. Saudara-saudara kalau nggak punya semangat seperti Martin Luther, saudara bisa belajar teologi tinggi-tinggi, saudara Tuhan. Tapi kalau berhadapan dengan penguasa besar, saudara juga bisa berubah teologi, saudara Tuhan ya.
Ya, saudara perhatikan baik-baik, ada banyak orang itu sekolah tinggi-tinggi ke Amerika, saudara belajar teologi tinggi-tinggi, begitu masuk ke gereja, pendeta bilang, jangan kritik ajaran yang ini ya, jangan kritik ajaran itu, diem, diem, khotbah aja, nggak usah kritik-kritik, nggak usah kritik minyak urapan. Saudara-saudara dia belajar teologi tinggi-tinggi, sudah jelas-jelas ini salah, nggak alkitabiah, tapi gimana dia pelayanan di gereja itu? Ya, kamu khotbah aja. Saudara bisa bayangkan ya, belajar ke Amerika sampai PhD, baru kemudian pelayanan di bawah gereja seperti ini. Baru pendeta bilang, kamu boleh khotbah tapi jangan kritik ya, satu doktrin yang ini. Ini doktrin sakral di gereja kita. Jangan sentuh-sentuh. Loh, jangan ya pikir-pikir ya, nggak usah sekolah tinggi ke Amerika. Ya, nggak usah sekolah tinggi ke Amerika. Satu aja tahu ajaran ini salah kok. Ya tapi gimana ya Pak, ya kan harus realistis ya Pak. Ini mau berdiri teguh arusnya kencang Pak. Deras ini arusnya ya. Ini bukan arus, ini namanya arung jeram Pak. Ya gimana ya? Saudara-saudara perhatikan ya. Ada banyak gereja kan. Dulu pertahankan musik. Bahkan sampai hamba Tuhan musiknya ada saudara Tuhan. Tapi lama-lama pemudanya satu-satu hilang. Hilang saudara, hilang ke toko sebelah. Ya saudara-saudara, baru kemudian datang suara-suara. Itulah Pak, gara-gara musik kita. Nah, saudara bisa bayangkan, dia sudah belajar musik gereja sampai ke Amerika loh. Tapi ujungnya apa? Ya udahlah ya, daripada pemuda kita hilang semua, masuklah ibadah-ibadah alternatif itu. Nah, ngapain kamu sekolah di Amerika tinggi-tinggi kalau ujungnya juga begini solusinya? Ayolah Pak, kan zaman sudah berubah. Saudara mengerti? Kenapa dia bersikap seperti itu? Ajarannya teologi yang salah? Enggak, dia belajar teologi tinggi kok. Apinya yang enggak ada. Tidak ada semangat seperti reformator. Nah, saya ambil contoh yang kedua. Ini bukan di Jerman, tapi ini di Inggris. Ya, saudara-saudara, nama dua reformator ini adalah Hugh Latimer dan Nicholas Ridley. Saudara-saudara, mereka ini sebenarnya adalah pendeta di gereja Anglikan. Ya, waktu itu saudara kasih Tuhan, gereja Anglikan itu sedang simpang siur. Ya, karena gereja Anglikan itu kan sudah keluar dari gereja Katolik. Tapi di tengah jalan saudara-saudara, gereja Anglikannya mau balik lagi ke Katolik. Nah, ini tergantung rajanya, saudara-saudara. Jadi waktu itu keluar Katolik karena rajanya tidak setuju dengan gereja Katolik. Baru setelah itu saudara-saudara, anak perempuan dari raja ini pengen balikkan lagi ke Katolik. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, waktu gereja ini keluar dari Katolik, sudah muncul gerakan reformasi di dalamnya. Tetapi hanya beberapa tahun ada semangat kembali lagi ke Katolik. Maka saudara-saudara, Hugh Latimer dan Nicholas Ridley ini coba bertahan, jangan sampai gereja ini kembali lagi ke Katolik. Nah, saudara-saudara, mereka itu mengkritik otoritas paus. Ya, mereka mengkritik perjamuan kudus substantiasi. Saudara-saudara, substantiasi itu kan bilang begini, kalau saudara perjamuan kudus itu anggur itu berubah jadi darah. Dan roti itu berubah menjadi daging. Jadi waktu saudara perjamuan kudus, makan roti itu yang saudara makan daging Tuhan Yesus. Saudara minum anggur, yang saudara minum itu darahnya Tuhan Yesus. Nah, itulah artinya bersatu dengan Tuhan Yesus. Lah, saudara-saudara, Martin Luther kan sampai John Calvin juga tidak setuju ini ya. Mereka mengatakan, loh itu mistik banget itu. Ya roti lah, darah ya darah lah, anggur ya anggur lah. Mana berubah-berubah begitu. Nah, saudara-saudara, Latimer dan Ridley itu mengkritik ajaran-ajaran seperti ini. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tahun 1555 mereka dihukum mati. 54 ditangkap, 55 dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara, mereka dibakar, diikat berdua berdiri sama dikasih oleh Tuhan di tiang. Dan itu dilakukan di publik. Ya saudara-saudara, bukan di tempat tersembunyi, di publik, di depan umum dibakar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sejarah mencatat sebuah adegan yang mengagumkan dalam peristiwa ini. Sebelum api dinyalakan, Latimer berkata kepada Ridley, berbahagialah Tuan Ridley, dan jadilah laki-laki. Hari ini kita akan menyalakan sebuah lilin di Inggris, yang kupercaya tidak akan pernah dipadamkan. Wah, saudara-saudara, api sudah mulai nyala, saudara Tuhan ya. Disitulah Latimer bilang sama Ridley, bro, berbahagialah. Kenapa? Hari ini kita menyalakan sebuah lilin di Inggris. Itu apa? Ya badan kita ini lilinnya. Nanti ku percaya tidak akan pernah dipadamkan. Berdiri teguh di tengah
berdiri teguh di tengah arus. Saudara-saudara, gereja butuh orang-orang kayak gini. Gereja butuh orang-orang kayak gini yang berdiri teguh sekalipun di tengah arus. Kalau kekristenan masih punya orang seperti ini, masih ada harapan. Reformasi mengajarkan kita, saudara kasih Tuhan, gereja bisa terseret arus. Tapi di dalam gereja-gereja seperti ini, saat gereja seperti ini dibutuhkan orang-orang yang tidak terseret arus, malah berdiri teguh di tengah arus. Saya mengajak kita untuk merenungkan tentang reformasi ini merenungkan tentang berdiri teguh ini dari surat Yudas yang tadi kita sudah baca, saudara kasih Tuhan, sudah kita baca. Saya mengajak saudara perhatikan ayat 3 ya. Ayat 3. Saudara-saudara, pada ayat 3 ini kita melihat ya, Yudas itu membedakan antara apa yang penting dengan yang lebih penting. Saudara-saudara, orang Kristen itu bukan levelnya lagi membedakan apa yang nggak penting dengan yang penting, saudara kasih Tuhan ya. Kalau saudara pun nggak bisa membedakan yang penting dan nggak penting, saudara-saudara, udah jangan jadi orang Kristen lah. Ya, orang Kristen nggak tahu bedanya yang nggak penting dengan yang penting. Ya, saudara-saudara, hari Minggu mana yang penting, Pak? Jogging atau ke gereja? Itu aja masih bergumul. Saudara masih menyebut diri orang Kristen. Iya, Pak, saya lagi bergumul, Pak. Kenapa? Hari Minggu ini, Pak. Bergumul apa jogging atau ke gereja, Pak? Ini sih bukan levelmu lagi pergumulan kayak gini. Apalagi orang reform. Wah, saudara-saudara, orang reform aja masih bergumul, Pak. Bingung, Pak, hari Minggu. Kenapa bingung? Iya, Pak, ada undangan kondangan, Pak. Yang gini gak usah bingung lagi lah. Kalau hari Minggu yang penting ke gereja, kondangan gak penting. Kalau hari Minggu yang penting ke gereja, jogging gak penting. Penting dong, Pak, kesehatan. Karena kasih Tuhan masih muncul argumen begini kan, perlu dipertanyakan kesehatan mentalnya, saudara kasih Tuhan. Ini masih sehat nggak mentalnya ini? Masih waras nggak nih orang? Masa, aduh Pak, ini hari Minggu kita bergumul, Pak. Ya, bergumul nonton Power Rangers atau ke gereja, Pak. Usia berapa, Pak? Usia 40. Ini lebih nggak waras lagi, saudara-saudara. Nggak waras lah, Power Rangers dan ke gereja. Aduh. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, level orang Kristen itu bisa membedakan yang penting dengan yang lebih penting. Ya, yang penting dengan lebih penting. Saudara-saudara, Saudara Spurgeon bilang begini ya. Kemampuan membedakan roh itu bukan membedakan antara benar dengan salah, bukan. Ya, saudara-saudara, the spirit of discernment, ya, kemampuan membedakan roh atau kemampuan membedakan, kata Spurgeon itu bukan bagaimana membedakan benar dan salah. Kamu sudah jadi orang Kristen, bedakan benar dan salah aja masih susah. Shame on you, saudara Tuhan ya. Masa itu aja kamu nggak bisa bedakan benar dan salah. Saudara-saudara, orang Kristen levelnya membedakan yang benar dengan yang lebih benar. Maka saudara perhatikan nomor 12, saudara Tuhan, itu kan ada levelnya ya. Persembahkanlah tubuhmu dan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah apa aja, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Levelnya 3, bukan yang jahat dan yang baik lah. Masih bicara level jahat dan baik, kamu sudah Kristen masih lah jahat baik jahat aja masih susah bedakannya. Levelnya orang Kristen itu apa? Mengetahui kehendak Allah apa? Yang baik. Jadi orang Kristen nggak lagi ini baik nggak ya, ini baik, ini yang baik. Cuman saya nggak puas hanya yang baik, saya ingin yang berkenan dan yang sempurna. Ini mahasiswa banyak, mahasiswa orang Kristen. Ayo, setiap hari saudara bergumulnya apa? Masih baik dan jahat, baik dan jahat, masih baik dan jahat. Kampus nggak ya, kampus nggak ya? Ya ampun, mahasiswa Kristen aja masih begini. Ya, ngantuk nih, kampus nggak ya, kampus nggak ya, kuliah nggak ya, bolos nggak? Ya ampun, yang gini-gini bukan lagi levelnya orang Kristen. Ya, apalagi saudara-saudara ya, wah ada yang dekatan nih, tapi beda iman. Aduh, terima nggak ya, terima. Sudah tahu beda iman masih bergumul, terima nggak ya, terima nggak ya, terima nggak ya, masih tersirat, terima nggak ya. Harusnya sih ini sudah nggak tersirat lagi, langsung ditengking kalimat itu, saudara Tuhan. Apaan ini masih terima nggak ya? Aduh gimana ya Pak, sayang juga kalau dilewatkan ya. Aduh, ganteng lagi. Ya, agama kan bisa berubah ya, muka sih enggak ya. Nah, ya kan saudara-saudara, teman saya bilang begitu. Kalau disuruh milih yang seiman atau yang jelek, pilih mana? Dia bilang, ya yang tidak seiman atau yang jelek pilih yang mana? Yang tidak seiman, Pak. Loh kenapa? Ya karena kalau tidak seiman masih bisa berubah jadi seiman, Pak.
Kalau jelek selama-lamanya. Permanen. Kalau yang tidak seiman didoakan masih bisa seiman. Kalau yang jelek didoakan ya sudah bentok Pak. Dia bilang. Sudah bisa bayangkan, ini orang Kristen kayak gini ngomong saudara-saudara ya. Ayo, sudah bisa bayangkan ayo. Ini di level ini saja masih pelin-pelan. Alkitab bilang, level kita nggak di situ lagi ya. Level kita itu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Yang sempurna. Jadi kalau kita mahasiswa Kristen, levelnya itu bukan kuliah nggak kuliah. Bukan itu levelnya. Ya kuliah lah. Itu sudah nggak usah tanya lagi kuliah nggak kuliah, kuliah. Tapi saya mau kuliah dengan IPK berapa ini? Ya, hanya lulus doang. Saudara-saudara, kalau orang dunia itu masih cuma kuliah nggak kuliah, saudara levelnya bukan kuliah nggak kuliah lagi. Saya kuliah pasti, tapi saya mau kuliah dengan lulus IPK berapa, dengan nilai ujian berapa. Ya, saya mau bukan hanya baik, saya mau berkenan dan saya mau sempurna. Ya sama orang tua yang punya anak. Ya saudara jangan memikirkan hanya sekedar masa depan yang baik untuk anak, masa depan yang baik untuk anak, cuma itu aja. Masa depan yang baik untuk anak, masa depan yang baik untuk anak. Saudara-saudara kalau gitu, ngapain kita jadi orang Kristen lebih lagi? Ngapain kita ke mimbar reform kayak gini dengar khotbah tinggi-tinggi terus? Ujungnya cuma masa depan yang baik untuk anak, masa depan yang baik untuk anak. Alkitab mengatakan nggak bisa cuma hanya baik, berkenan dan sempurna. Itu yang dikatakan oleh Spurgeon. Jadi discernment itu bukan hanya membedakan baik dan nggak baik, benar dan salah, tapi antara yang benar dengan yang lebih benar. Kenapa saudara-saudara? Karena kenyataan setan tidak pernah kasih kebohongan 100%. Itu masalahnya. Saudara-saudara, itu setan yang goblok kuadrat, saudara Tuhan ya, yang goda kita dengan kebohongan 100%. Pure lies, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau setan nipu kita dengan kebohongan 100%, ya siapa yang mau percaya? Setan sih nggak main begitu, saudara-saudara. Itu setan apa itu? Membohongi orang dengan kebohongan 100%. 100% kebohongan. Saudara Tuhan ya. 100% lies. Ini. Percayalah ini. Mengandung 100% kebohongan. Ya orang nggak percaya. Selalu dia akan memberikan kepada kita kebohongan yang terdiri dari 90% kebenaran. 90% kebenaran. Tapi 10%-nya kebohongan. Nah, saya tanya, kalau 90% kebenaran, 10% kebohongan, masih bohong nggak itu? Ya bohong. Itu kenapa perlu discernment supaya jangan telan semua. Wah nanti telan semua, ya ada benarnya kok, ada benarnya. Ya semua ada benarnya, setan juga ada benarnya. Saudara-saudara, Yakobus saja bilang kan, kamu percaya Allah itu satu, setan juga percaya. Loh. Jadi saudara-saudara kayak saudara Tuhan, setan doktrinnya benar loh, saudara Tuhan ya. Ya, kalau saudara bilang setan doktrinnya salah, saudara-saudara, setan doktrinnya benar loh. Dia percaya Allah itu satu. Jadi saudara-saudara, itu Charles Spurgeon mengatakan, setan pun nggak berani jadi ateis kok, dia bilang. Jadi ateis itu lebih berani daripada setan. Setan pun tidak berani jadi ateis. Setan pun kalau ditanya percaya ada Allah, iya percaya. Amin nggak percaya dia. Percaya. Tapi setan kalau ketemu sama orang berdosa nggak ada Allah lah. Soalnya kayak setan itu setan itu. Karena setan tidak pernah menipu dengan 100% kebohongan. Setan menipu dengan sebagian kebohongan. Bahkan cuma 10% kebohongannya. Nah, saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan, Yudas membedakan antara yang penting dengan yang lebih penting. Lebih penting. Saudara-saudara, mengapa yang penting bisa menjadi lebih penting? Ya, mengapa yang penting bisa jadi lebih penting? Itu pertanyaannya. Karena situasi. Saudara-saudara, awalnya sama-sama penting. Tapi karena situasi, maka yang tadinya cuma penting jadi lebih penting. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi karena situasi yang ini jadi lebih penting. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara itu apa yang dikatakan oleh Yudas. Ayat 3a ya, ayat 3a. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya. Sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita
bersama. Jadi saudara-saudara, awalnya Yudas mau menulis surat yang lain, bukan surat ini yang mau ditulis. Dia lagi menulis surat untuk menguatkan. Ya, saudara-saudara, menarik sekali ya. Dia mau nulis tentang keselamatan kita bersama kepada orang yang sudah selamat. Kan aneh juga ini ya saudara-saudara ya. Ngapain tulis keselamatan kepada orang yang sudah selamat? Kan dia sudah selamat, ngapain ditulis lagi? Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini saya belajar satu hal ya. Orang yang sudah selamat ya juga harus mengerti apa itu keselamatan. Saudara-saudara, pengalaman itu bukan kebenaran. Pengalaman bukan kebenaran, saudara kasih oleh Tuhan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak boleh hanya mengalami keselamatan. Dari mana saudara tahu saudara sudah selamat? Oh, karena saya mengalami keselamatan. Loh, gak bisa saudara kasih oleh Tuhan. Itu kan pengalaman. Dari mana saudara tahu kalau pengalaman itu benar? Itu kenapa pengalaman harus diikuti dengan pemahaman. Orang yang sudah mengalami keselamatan harus memahami keselamatan supaya bisa menikmati keselamatan. Jadi saudara-saudara sangat sayang ya, orang cuma tahu keselamatan itu mati masuk surga, mati masuk surga, mati masuk surga. Cuma itu yang kamu tahu. Iya, itu seperti ini saudara-saudara ya. Beli HP harga 25 juta tapi digunakan hanya untuk WA dan telepon. Kenapa 25 juta? Fiturnya banyak, Pak. Tapi kamu pakai ya cuman WA dan telepon. Ya beli HP 2 juta aja. Lain, Pak, lain. Apanya yang lain? Cuman nelpon, cuman WA, nelpon WA, nelpon WA. Harga 25 juta. HP mahasiswa yang 2,5 juta juga WA, nelpon WA, nelpon. Bedanya apa? Enggak ada bedanya sih, Pak. Bukan enggak ada bedanya. Pasti ada bedanya. Kalau enggak 25 juta itu apa itu? 25 juta, Pak. Terus ngapain? WA, telepon, WA, telepon. Ya, saudara-saudara, pasti 25 juta itu ada lebihnya lah. Cuman kenapa ya? Saya cuman pakai WA telepon, nggak paham. Jadi saudara-saudara sampai rambut gugur pun saudara kasih oleh Tuhan ya. HP itu hanya WA telepon, WA telepon, WA telepon. Saudara-saudara, dulu saya waktu masih ngajar saudara kasih oleh Tuhan, ada saya kalau nggak salah angkatan awal itu kan masih SMS saudara-saudara dan masih belum pakai internet dulu, masih pakai isi pulsa. Nah, saudara-saudara, baru kemudian saudara kasih oleh Tuhan, saya ketemu sama seorang siswa yang punya handphone, saudara kasih oleh Tuhan, mahal itu. Oh, pamer-pamer, saudara-saudara. Wah, saya sih nggak ada masalah siswa punya handphone mahal lah, ya biasa aja. Ya kalau dia orang tuanya orang kaya, tapi pamer ini saya masalah. Nah, saudara-saudara mau dipamer harusnya. Ini kamu kenapa pamer handphone? Iya, handphone saya mahal, Pak. Tapi saya tanya, pulsanya berapa? Ya 50.000, Pak. Ya ampun, saya pikir HP doang yang mahal, pulsa palseklik. Saudara-saudara, itu kan seperti itu ya, punya HP mahal tapi cuma dipakai telepon WA, telepon WA, telepon WA. Ya sebenarnya banyak sih yang bisa dipakai di situ. Ya, saudara-saudara, orang yang beli handphone mahal seperti itu, saudara-saudara, jadi apa? Konten kreator kan? Konten kreator saudara kasih oleh Tuhan. Memang dia rela beli semahal itu. Kenapa? Karena itu mendukung dia kalau mau bikin konten di mana-mana. Tapi nggak ngerti, ya tetap WA telepon saudara kasih oleh Tuhan. Padahal konten kreator sudah bikin YouTube, bikin TikTok saudara kasih oleh Tuhan, dia WA telepon. Nah itu. Saudara-saudara, itulah yang terjadi ketika kita cuma mengalami keselamatan, nggak paham keselamatan itu. Yesus beli dengan harga begitu mahal, saudara cuma pakai WA telepon, saudara kasih oleh Tuhan. Atau kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, Yesus beli dengan begitu mahal kita cuma pikirnya mati masuk surga. Itu saya bayangkan saudara-saudara ya, Tuhan Yesus dari surga geleng-geleng saudara kasih oleh Tuhan ya. Keselamatan saya beli dengan harga begitu mahal, terus kamu mikirnya cuma apa? Mati masuk surga. Matinya kapan? Wih, matinya masih 50 tahun lagi, Pak. Ya ampun, mati masih 50 tahun lagi, jadi selamanya sekarang. Ya pasti enggak gitulah ya. Nah, tapi kenapa bisa banyak orang Kristen seperti ini? Karena nggak paham. Nah, contoh lagi saudara-saudara ya, orang Kristen nggak paham keselamatan. Itu yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Oh, keselamatan sama Kristus, iya. Tapi dia merasa keselamatan bisa hilang. Kalau ditanya, kamu jangan sudah selamat, yakin. Tapi kalau ditanya, keselamatan bisa hilang nggak? Bisa. Ya sudah, cukup banyak kan saudara-saudara orang yang percaya keselamatan bisa hilang. Kenapa
dia berpikir keselamatan bisa hilang? Karena nggak dijelaskan kenapa keselamatan nggak bisa hilang. Ya saudara-saudara, dalam teologi reform kan jelas kenapa keselamatan nggak bisa hilang. Solus Christus. Karena keselamatan itu dibeli oleh darah Yesus Kristus. Itu jaminannya. Tapi kalau dia nggak ngerti, saya sudah selamat. Dikejar lagi. Kamu kalau jatuh dalam dosa tiba-tiba, atau kalau jatuh dalam dosa, melakukan dosa, hilang nggak keselamatanmu? Hilang. Nah, saudara-saudara, apa akibatnya orang kalau berpikir keselamatan bisa hilang? Harusnya dia setelah selamat, hidup menikmati keselamatannya. Akibatnya dia bukan menikmati keselamatan setelah diselamatkan, sibuk mempertahankan keselamatannya. Aduh, hilang nih. Aduh, hilang nih. Aduh, hilang nih. Saudara-saudara bayangkan sampai mati hidupnya adu-adu terus. Aduh. Aduh. Aduh, ini masih selamat nggak sih? Masih selamat nggak sih? Ya, kamu sudah percaya Yesus nggak? Iya sih, tapi aku kan masih banyak kesalahan. Pasti aku ada salahnya lah ya sebelum mati. Gimana? Selamat nggak nanti? Lah, ini saudara-saudara, ngapain kita selalu mengatakan beda Kristen dengan yang bukan Kristen apa? Di dalam Kristen pasti, di luar Kristen semoga diterima di sisinya. Lah kamu sendiri sibuk jagain. Itu kenapa saudara-saudara? Karena nggak merasa, karena nggak ngerti keselamatan itu apa. Saudara-saudara, ada orang itu ya, sudah selamat, saya yakin sudah selamat. Dia hidupnya benar-benar ini kok, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan selamatnya. Cuman waktu saudara kasih itu ada orang itu, dia sakit dan sekarat. Gelisahnya minta ampun. Lalu dokter bilang, Pak, nanti kayaknya nggak lama lagi, Pak. Nah, saudara-saudara pendeta datang, gimana Pak? Sudah siap? Aduh, gimana ya? Aduh, Bapak sudah siap? Aduh, aku takut nanti tiba-tiba sampai di sana dibilang ternyata belum selamat. Loh, kok bisa mikir kayak gini ya? Kamu nggak lihat penjahat ini sebelah Yesus itu? Yesus bilang hari ini juga kamu bersama dengan aku Firdaus kok. Emang dia sempat pelayanan habis itu? Enggak kan? Yesus bilang hari ini juga. Nah, tapi saudara-saudara, ada orang bilang, iya ya, tapi kan aku banyak kesalahan, aku kan masih bisa begini, aku masih bisa begitu. Mungkin nanti sampai di sana Tuhan bilang apa? Ini kamu, keselamatanmu di cancel lah. Loh, karena nggak ngerti. Nah, itu sebabnya kenapa Yudas mau tulis bagian ini. Keselamatan kita bersama untuk menguatkan iman mereka. Tapi saudara-saudara, Yudas nggak jadi tulis. Kenapa? Ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Mari kita lihat ayat 3 lagi. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini lebih penting. Bukan karena menguatkan iman gak penting, tapi ada situasi yang membuat mempertahankan iman lebih penting. Saudara-saudara, ada tempat kita menguatkan, ada tempat kita memperingatkan. Nah, saudara-saudara, Yudas awalnya hanya ingin menguatkan orang-orang Kristen ini. Tapi setelah dia dengar berita-berita miring, akhirnya dia mengatakan, saya stop, saya nggak jadi tulis. Yang saya tulis sekarang apa? Peringatan. Peringatan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di dalam kekristenan itu, ya ada dua pelayanan yang penting. Yang pertama adalah pastoral, yang kedua apologetics. Ya, kapan? Itu situasinya. Kapan saudara berapologetika, kapan saudara pastoral. Ya kan sudah pernah bahas saudara-saudara ya di PA, WD dan PA. Orang lagi sedih, rumahnya kebakar, anaknya meninggal, lalu dia berteriak, di manakah Tuhan? Misalnya saudara-saudara. Ya, atau dia mengatakan, Tuhan ada nggak sih? Nah, saudara-saudara, orang kayak gini saudara dekatnya dengan apa? Apologetik. Sebentar dulu Pak, kita bahas dulu ini, ada Tuhan atau enggak ini. Saudara-saudara, kita berapologetika. Ada 5 bukti keberadaan Allah. Saudara-saudara, dia nggak lagi butuh itu. Dia juga tahu Tuhan ada. Tapi kalimat seperti itu muncul bukan karena dia ateis. Ya memang lagi down. Lalu saudara jawab dengan seperti jawab orang ateis. Sebentar Pak, menurut Thomas Aquinas Pak, 5 bukti keberadaan Allah. Saudara-saudara, dia pikir-pikir, saya lagi sedih. Ini lagi marah kok disuruh. Jadi, ya apa sih Bapak ngomong? Keberadaan Allah, nggak boleh gitu Pak ngomongnya. Allah ada, Allah baik. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir-pikir ya, lu nggak di saya sih, coba kamu di posisi saya. Kalau kamu nggak teriak kayak gitu. Ya, saat-saat seperti itu kan dia butuh pastoral ya. Pastoral, dan pastoral paling baik apa saudara-saudara? Tutup mulut, ya, tutup mulut, duduk dengan dia.
Kalau dia nggak ngomong, nggak usah ngomong, tutup mulut aja, duduk aja. Kalau dia ngomong, dengerin. Ya mungkin dia bilang lagi, mana Tuhan Pak, kok begini? Nah, saudara, jangan langsung kayak temannya Ayub, saudara Tuhan ya, penghibur sialan kamu sekali kata Ayub. Jadinya saudara-saudara, kenapa? Nggak ngomong di tempat, ngomong di saat yang tidak tepat. Kadang-kadang ya silent itu adalah penghiburan lah. Dia juga nggak butuh apa-apa dari kita, dia datang lihat kita, dia senang kok. Itu pastoral. Atau ya saudara ngomong, tapi kalimat-kalimat yang menggembalakan, menguatkan. Tapi saudara-saudara, ada tempat berapologetika. Ada tempat berapologetika. Saudara-saudara, Yudas di saat menulis surat untuk menguatkan, dia tiba-tiba sadar, nggak saatnya nulis yang menguatkan. Kita perlu surat yang memperingatkan. Kenapa saudara-saudara Yudas memperingatkan? Karena kalau gereja tidak hati-hati, maka dia akan terseret arus. Harus diperingatkan. Itulah isi surat Yudas yang pendek ini, saudara Tuhan. Yudas menulis surat yang pendek ini untuk apa? Untuk memperingatkan pembacanya. Hati-hati. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan tergeser oleh arus. Kamu akan terseret oleh arus. Saudara-saudara, kita akan lihat 3 hal dari 2 ayat ini ya. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah arus. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus dipertahankan. Yang kedua, mengapa harus mempertahankan. Dan ketiga, bagaimana mempertahankan. Yang pertama, apa yang harus dipertahankan. Yang kedua, mengapa harus mempertahankan. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan. Yang pertama, apa yang harus dipertahankan. Mari kita kembali ke ayat 3. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Apa yang harus dipertahankan? Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara, perhatian kata iman pada kalimat itu. Di sini iman bukan bicara mengenai iman pribadi, bukan. Iman pribadi maksudnya, ya saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu namanya iman pribadi. Ya, atau saya sebut dengan iman yang subjektif. Iman yang subjektif. Saudara-saudara kan bilang begini ya, iman itu nggak bisa nebeng. Ya, saudara-saudara Tuhan. Ya, pribadi-pribadi dong. Ya, papamu percaya Yesus nggak tentu, bukan nggak tentu. Kamu nggak percaya Yesus, nggak langsung otomatis kamu percaya Yesus. Ya, saudara-saudara kan dulu ada kalimat dari Billy Sunday ya, di dalam sorga itu tidak ada cucu, yang ada cuman anak. Saudara ya. Kenapa Billy Sunday ngomong seperti itu? Ya, dia mau mengatakan, papamu percaya Yesus, dia anak Allah. Tidak berarti kamu langsung beriman kepada Yesus. Kalau enggak ya, papamu manggil Allah sebagai Bapa, nanti kamu manggil Allah sebagai kakek dong. Ya, papamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Oh, ini bapaknya papa saya. Oh, berarti ini kakeknya saya. Kakek kami dalam surga. Enggak bisa gitu dong. Ya, kamu juga harus percaya pada Yesus. Dengan demikian, kamu panggil Allah pun sebagai Bapa. Mau papamu percaya pada Allah, kamu percaya pada Allah, sama-sama anak. Jadi nggak ada namanya iman nebeng, itu nggak ada. Nah, saudara-saudara, ini peringatan untuk keluarga Kristen, orang tua. Ya, saudara jangan asumsi anak saudara juga percaya Yesus, itu nggak boleh. Aman lah Pak, saya percaya Yesus, anak saya pasti. Pasti apaan? Apa yang bikin saudara yakin dia sudah percaya Yesus? Ya saya percaya Pak. Itu nggak ada dalam Alkitab ajaran seperti itu. Anak saudara pun harus deciding, harus memutuskan percaya pada Yesus. Entah kapan ya saudara yang harus bergumul dengan Tuhan. Ya tapi mulai dengan apa? Kabarkan Injil sama dia. Kapan dia terima Yesus? Ya itu nanti Roh Kudus. Tapi saudara nggak bisa bilang, Pak di keluarga Kristen pasti anak juga masuk surga. Ajaran apa ini? Tapi saudara-saudara sedihnya, ini banyak gereja Protestan percaya ajaran kayak gini. Saudara-saudara gereja Protestan lama sudah percaya seperti ini. Maka saudara-saudara dulu teman saya itu waktu membaptiskan anaknya, dia tulis di media sosialnya, selamat ya nak, hari ini namamu tercatat di kerajaan sorga. Saudara-saudara saya pikir cuma dia aja yang kayak gini. Ternyata banyak. Jadi kayaknya dari gereja mengajarkan, kalau baptis anak itu berarti mendaftarkan dia ke kerajaan sorga. Bukan. Itu mendaftarkan dia ke gereja. Ke kerajaan sorga sih enggak. Itulah kenapa ada namanya CD.
Sekarang saya tanya saudara-saudara ya, kalau tapi benar ya, gereja Protestan masih ada CD loh. Padahal baru seanak pun sudah masuk kerajaan sorga. Lah ngapain lagi ada CD? Supaya sekarang dosanya ditanggung sama dia Pak, bukan lagi oleh orang tuanya. Ini juga ajaran apa saya pikir. Saudara mungkin pernah dengar itu ya, kalau belum CD dosamu ditanggung sama papa mamamu. Alkitab nggak bilang begitu, saudara Tuhan. Semua orang sudah berdosa. Bukan sampai usia sekian yang berdosa orang tuanya, dia pasti bersih. Nanti setelah CD baru semuanya ditransfer ke dia. Ya, saudara-saudara, saya kalau ngomong begini, saudara-saudara yang tinggal di daerah Minahasa ini pasti resemble dengan apa yang saya ngomongkan, saudara-saudara ya. CD kamu CD, kasihan papa mamamu nanggung dosamu terus. Jadi kenapa CD? Ya, soalnya kalau belum CD belum ada serah terima dosa, Pak. Lah, kasihan Pak, papa mama saya nanggung dosa saya terus. Kadang pernah saya bilang saudara-saudara sama anak remaja kayak itu, kabar buruk untukmu. Kenapa? Ya, dari awal pun kamu yang sudah nanggung dosamu. Gitu ya Pak. Loh, kamu pikirnya apa? Iya, saya pikir Pak, setelah CD baru dosa saya nanggung sendiri. Ini ajaran apa ini? Ya saudara-saudara, nah aneh kan? Waktu dibaptis kecil, nama terdaftar di sorga. Baru setelah itu CD, ngapain di sini lagi? Ya saudara-saudara, nah jadi ini peringatan. Saudara punya anak, saudara Tuhan, itu saudara jangan pikir otomatis Pak, saya sudah aktif di gereja, saya pelayanan rajin, maka dia juga akan kecipratan Pak. Anak saudara nggak bisa nebeng saudara ke sorga. Dia ke sorga karena imannya sendiri. Itu namanya personal faith. Tapi sini bukan bicara mengenai personal faith. Ayat ini bicara mengenai ajaran. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya pada yang benar. Iman saja nggak menyelamatkan. Saya ulangi saudara-saudara, iman saja tidak menyelamatkan. Iman kepada apa dulu? Ya, kalau bicara iman ya sebenarnya semua manusia beriman. Menjadi persoalan adalah beriman kepada apa? Nah ini yang dibahas oleh surat Yudas ini. Ya, di sini waktu bicara mengenai iman, dia lagi bicara mengenai the content of the faith, the object of the faith. Beriman kepada apa? Nah, saudara-saudara kayak oleh Tuhan ya, secara sederhana, di sini Yudas lagi berbicara mengenai doktrin. Maka doktrin penting. Jangan bilang doktrin nggak menyelamatkan. Saudara kayak oleh Tuhan, kalau saudara tidak punya doktrin yang benar, jadi saudara percaya apa dong ini? Saudara-saudara, doktrin itu kan mirip peta, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kayak oleh Tuhan, kalau saudara pergi ke suatu tempat yang saudara belum datang, saudara pakai peta. Peta itu sih bukan tempat itu, pasti itu enggak. Saudara mau pergi kemana, saudara-saudara ya? Saudara mau pergi ke Tomohon, saudara belum pernah ke sana, dikasih peta wilayah Sulawesi Utara. Saudara-saudara, peta itu bukan Tomohon, itu peta Tomohon. Ya saudara-saudara, kalau saudara puas hanya bawa peta itu pulang, lalu saudara semuanya sudah berasumsi pergi ke Tomohon, ya saudara orang gila. Sudah Tomohon, saya sudah lihat Tomohon Pak. Apa yang kamu lihat? Ini garis-garis ini Pak. Lah ini bukan Tomohon, ini petanya Tomohon. Saudara-saudara, itu ilustrasi antara doktrin dengan Allah. Doktrin itu bukan Allah. Seperti peta itu bukan Tomohon. Tapi kalau saudara ingin ke Tomohon, ya saudara-saudara, kalau saudara ingin pergi ke Tomohon dan nyampe benar-benar di Tomohon, saudara Tuhan, saudara harus punya peta loh. Karena kalau saudara tidak pakai peta pergi ke Tomohon, tidak ada yang ngantar saudara belum pernah ke sana, saudara nyampe sih, tapi saudara bahkan nggak tahu itu Tomohon atau Tondano. Nanti saudara kan gila sendiri. Tomohon, saudara Tuhan, baru saudara posting di Facebook. Saya tiba di Tomohon. Bro, di mana itu bro? Tomohon. Kayaknya nggak ada Tomohon kayak gitu. Tomohon ini pokoknya. Nah ini. Saudara tahu kan kenapa ada suku Indian? Saudara-saudara, suku itu namanya bukan Indian. Yang ngasih nama Indian itu orang-orang Eropa, Portugis atau Spanyol, saya lupa saudara-saudara. Karena mereka mau pergi ke India. Lalu karena mereka pikir itu India, jadi saking senangnya mereka mendarat di situ. Indian, saudara Tuhan. Padahal India di sebelah sono. Baru mereka sadar ini benua yang belum ada ditemukan. Itu kan awalnya mereka bukan mencari benua itu kan. Memang mereka nggak tahu ada benua itu kok. Karena mereka mau pergi India. Lalu mereka pikir itu India. Begitu sudah sampai, itu daratan kan. Lalu ada orang keliaran langsung teriak, India.
Indian. Nah, akhirnya ya trademarknya Indian ke mereka. Maka saudara-saudara, sekarang India bahasa Inggrisnya apa? Hindustan kan jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak tahu itu bukan India. Mereka sudah yakin itu India. Itu yang terjadi kalau saudara-saudara tidak punya doktrin yang benar. Saudara yakin aja ini Allah. Tapi nggak tahu itu Allah atau bukan itu. Itulah gunanya doktrin. Itulah kenapa perlu doktrin yang benar. Doktrin tidak bisa menggantikan Allah, itu nggak bisa. Tapi saudara tidak akan bisa sampai kepada Allah yang sejati kalau doktrinnya pun salah. Yang terjadi nanti saudara subjektif aja. Tapi saya yakin Pak ini Allah. Loh, dari mana kamu tahu itu Allah? Ya pengalaman saya, perasaan saya Pak. Ini repot soalnya kayak Tuhan. Semua orang punya perasaan nanti kayak gini. Itu seperti orang-orang Spanyol yang datang ke benua Amerika itu. Yakin banget ini Indian. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini Yudas mengatakan, apa yang harus dipertahankan? Doktrin, ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar. Nah, berarti yang saudara-saudara, ajaran yang benar itu dari mana? Menarik saudara-saudara ya. Ajaran yang benar itu dari mana, saudara-saudara? Ajaran yang benar itu ya dari Alkitab. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi perhatikan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Yudas pada ayat yang ketiga ini. Yang disampaikan kepada orang kudus. Nah, itu kata disampaikan bahasa Inggrisnya mungkin lebih cocok. Entrusted. Entrusted. Diturunkan. Jadi pertahankan ajaran yang benar. Ajaran yang mana? Yang diturunkan. Yang diturunkan. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalau suatu ajaran saudara-saudara Tuhan lain sendiri, itu ajaran sesat loh. Rasul nggak pernah ngomong, Bapak Gereja nggak pernah begitu, para reformator nggak pernah ngomong begitu, tapi ini fresh from the Holy Spirit, Pak. Wah, ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sudah di jalur yang sesat, saudara Tuhan ya, di jalur yang sesat. Nah, kalau perhatian saudara kasih Tuhan, seringkali orang itu nggak sadar sudah jalur yang sesat. Kenapa saudara-saudara? Karena dia merasa benar sendiri. Dia merasa benar sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini Yudas mengatakan, ajaran yang sehat itu sudah diturunkan kok dari para rasul kepada murid-murid mereka, dari murid mereka kepada bapak-bapak gereja, dari bapak gereja kepada reformator. Itu sudah diturunkan. Jadi kalau kamu lain sendiri, jangan-jangan imanmu beda loh. Nah, saudara-saudara perhatikan lagi, diturunkan kepada orang-orang kudus. Diturunkan kepada orang kudus. Nah, bahasa Indonesia saudara-saudara ada satu kata yang lenyap. Di dalam bahasa Inggris ada kata once. Once entrusted. Nah, saudara-saudara ya, yang sudah sekali. Jadi itu sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Pertahankan itu. Tapi saudara-saudara hari ini kan orang suka novelty ya, saudara-saudara ya, novelty, hal yang baru. Ya. Jadi karena yang lama itu sudah membosankan. Maka penasaran dengan hal-hal yang baru. Tapi saudara-saudara apa yang dikatakan Yudas? Kalau kamu mau berdiri teguh di tengah arus, pertahankan ajaran yang benar itu. Dan ajaran yang benar itu yang mana? Ya itu loh, yang dari rasul, dari murid Yesus kepada murid mereka, dari murid mereka kepada bapak gereja kepada para reformator, kepada hamba-hamba Tuhan sampai sekarang. Itu, ikutin itu. Saudara-saudara, kalau kita menemukan suatu ajaran yang wah ini kok nggak ada di dalam jalurnya, ya ini kok nggak pernah muncul di dalam jalur ini, itu ajaran yang sesat. Ya saudara-saudara, ajaran yang sesat. Nah saudara-saudara, bahasa Inggrisnya ajaran yang sesat itu apa? Heresy kan? Heresy itu bahasa Latin saudara-saudara, dari heresy itu dari bahasa Latin. Artinya apa? Lain sendiri. Saudara-saudara gini ya, saudara pernah nggak ya berada di satu tempat yang orang nggak lewat di situ, cuma saudara yang lewat di situ, dan saudara lihat nggak ada mobil lewat sini, saudara perasaan apa? Saya penemu benua baru, enggak kan saudara kasih lihat Tuhan ya? Nggak ada orang lewat sini loh, saudara nggak berasa, hore, saya pertama kali menemukan jalan, enggak saudara langsung khawatir kan? Ini kenapa dari tadi nggak ada mobil lewat ya? Jangan-jangan saya sudah di jalan yang sesat. Karena dari tadi nggak ada mobil lewat loh, nggak ada mobil lewat.
ini ada masalah ini, jangan-jangan saya di jalan yang sesat lah. Aneh juga ya kalau tiba-tiba kita lihat ada ajaran yang lain sendiri, weh, penemuan baru. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Yudas. Kalau kamu ingin berdiri teguh, gereja yang ingin berdiri teguh di tengah arus, yang harus dipertahankan utama ajaran. Tapi saudara-saudara begini ya, berapa banyak sih orang Kristen cari gereja, cari ajarannya? Ayo, berapa banyak saudara-saudara ya, orang datang ke gereja pertama, Pak saya orang baru di daerah ini, saya mau cari gereja, baru datang ke satu gereja, ini gereja Bapak dekat rumah saya. Nah, saudara-saudara berapa persen seorang datang ke situ, Pak saya mau tanya ini doktrinnya apa ya Pak? Ayo, kemungkinan saudara-saudara itu orang Geri yang pindah kota, saudara-saudara Tuhan kayak gitu. Ya, dia pindah kota, baru dia nggak ada GRI di situ ya, maka dia carilah gereja yang masih dekat-dekat lah ya kan, bukan dekat rumahnya ya, tapi masih dekat-dekat frekuensinya gitu kan. Baru datang ke situ. Ini Pak, boleh tahu nggak ya ajarannya apa? Pendetanya lulusan STT mana Pak? Itu pasti, itu kemungkinan saudara-saudara orang Geri yang pindah kota, saudara-saudara Tuhan. Tapi yang lain sih, Pak, di sini ada acara masak-masaknya nggak Pak? Terus anak-anaknya ada ininya, kelompoknya nggak Pak? Anak-anak saya juga masih kecil ini Pak. Itu yang dicari, bukan ajarannya dulu. Saudara-saudara, harusnya kita itu mempertahankan ajaran yang benar, yang sudah di-entrusted, yang sudah diwariskan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Ya, saudara-saudara yang itu menarik sekali ya, dalam surat 2 Timotius ada satu kalimat, peliharalah harta yang berharga itu. Dan penafsir itu mengatakan, apa sih yang dimaksud Paulus dengan harta berharga itu saudara? Yaitu ajaran, bahasa Inggrisnya deposit. Jadi saudara kasih Tuhan, apa depositnya gereja? Ajaran itu depositnya gereja. Itu yang menjadi depositnya gereja. Deposit itu kan hal yang berharga, harta berharganya. Apa sih harta berharganya gereja itu? Ajaran yang sehat itu. Saudara-saudara, tanpa ajaran yang sehat, nggak ada rohani yang sehat, itu nggak ada itu. Tanpa ajaran yang sehat, tidak ada rohani yang sehat. Mari kita lihat yang kedua, mengapa harus dipertahankan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Jadi kenapa gereja harus hati-hati dengan ajaran? Kenapa gereja itu harus mempertahankan ajaran yang sehat? Kenyataannya penyusup banyak. Dan saudara perhatikan kata telah. Saudara-saudara, telah, bukan akan. Ya, dulu saya mengatakan pertahankanlah. Supaya apa? Hati-hati, nanti akan ada yang masuk. Bukan, sudah. Penyusup itu bukan lagi di luar, sudah di dalam. Saudara-saudara, masih di luar saja kita harus jaga ajaran dengan baik supaya dia nggak masuk, apalagi sudah di dalam. Saudara, menarik ya, kenapa ya pakai kata menyelusup di sini? Dan kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, kata menyelusup itu sudah muncul berkali-kali di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 4. Galatia 2 ayat 4. Saya minta saudara membacakan ayat ini ya. Galatia 2 ayat 4. Silahkan saudara membacakannya bersama-sama. 2, 3, ya. Nah, saudara perhatikan di situ Paulus menyebut penyusup itu sebagai saudara-saudara palsu. Saudara-saudara kalau masih di luar, dia nggak bikin saudara. Kenyataan sudah di dalam. Makanya disebut saudara-saudara palsu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ya, penyusup itu bisa datang dengan muka saudara. Dia datang dengan wajah seorang saudara. Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, ini yang paling mirip dengan surat Yudas. 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan
ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Nah, perhatikan, menyangkal. Saudara-saudara, mirip dengan Yudas 1 ayat 4. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kalau saudara perhatikan kata memasukkan, itu dalam bahasa Yunani, menyusupkan. Nah, jadi sekarang kita perhatikan, penyusup juga datang dengan wajah guru. Saudara-saudara, kalau tadi kan wajah saudara kan, kalau sebagai wajah saudara kan dia masuk kayak orang awam. Ya, saudara-saudara, dia masuk sebagai orang awam, ya, ikut ibadah, ya, sebagai orang awam, ikut bakar-bakar ikan, saudara Tuhan, ya, ikut-ikut aja, nah, sebagai saudara, ya, persekutuan gitu. Nah, tapi saudara-saudara lebih keri lagi, dia datang bukan hanya dengan wajah saudara, bisa datang dengan wajah guru, lulusan STT. Kalau nggak lulusan STT gimana jadi guru ya, saudara Tuhan? Khotbah di mana-mana. Ya, ini sekali lagi Yudas bilang, yang model-model kayak gini, ini bukan akan datang, sudah di tengah-tengahmu. Loh, kok kita nggak tahu ya, sudah tengah-tengah kita. Itulah penyusup. Saudara-saudara, musuh gereja ada dua, internal dan eksternal. Lebih mudah mengenali yang eksternal. Orang jahat yang ingin bakar gereja, saudara-saudara langsung lihat kok. Yang sulit itu mengenali yang internal. Saudara-saudara, gereja gedungnya dibakar sama orang yang nggak bertanggung jawab masih bisa dibangun. Tapi saudara hati-hati, gerejanya nggak bakar sih, gedungnya nggak kebakaran, saudara Tuhan. Tapi ajarannya sudah disimpang siurkan, itu mau dibangun gimana lagi? Itu mau dibangun gimana lagi? Sudah susah. Ayo mau diapain lagi nih? Ajarannya sudah amburadul, sudah nggak jelas. Jadi kita ini apa, Pak? Gereja apa kita ini? Nggak tahu lah. Ya kan? Waduh. Kadang ada yang gini, kadang ada yang gitu. Ini kayaknya sudah nggak jelas lagi, sudah abu-abu. Gedungnya sih masih utuh, tapi di dalamnya sudah abu-abu. Saudara-saudara, berapa banyak jemaat itu yang akhirnya ya nggak betah lagi di gereja kayak gitu, pindah. Kenapa? Sudah nggak tahu lagi mau diapain. Guru-guru palsu. Mari kita lihat apa kata Yesus, Matius 7:15. Ya, saudara nggak usah baca ya. Di situ Yesus menyebut penyusup ini apa? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Dia masuk dengan wajah domba. Kita juga domba kan, domba Kristus. Nah, ada serigala masuk dengan wajah yang sama, wajah domba juga. Sulit untuk mengenalinya, sulit. Maka saudara-saudara Tuhan, penyusup itu adalah bahaya yang lebih besar daripada musuh eksternal. Musuh eksternal masih bisa dikenali, penyusup enggak. Dia datang dengan wajah saudara, dia ada wajah dengan guru, dia datang dengan wajah domba. Saudara-saudara, saya sering ingat dengan seorang mata-mata Israel, namanya Eli Cohen. Saudara-saudara Tuhan, saudara kalau pernah dengar nama orang ini, saudara-saudara, dia ini orang Israel yang menyamar ke Suriah. Saudara-saudara, dia menyamar jadi seorang pengusaha Suriah, dan saudara-saudara Tuhan, semua pejabat Suriah percaya sama dia. Maka saudara-saudara Tuhan, dalam beberapa tahun dia itu benar bisa membangun relasinya. Orang Suriah pikir dia orang Suriah. Ya, dia bikin ceritanya dia adalah pengusaha Suriah yang lama tinggal di Argentina, baru mau balik ke Suriah. Dan dia punya nama Suriah. Dia berhasil merangkul para pejabat militer, masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, dan bisa mengakses rahasia pertahanan Suriah. Nah, saudara-saudara Tuhan, setelah itu terjadilah perang 6 hari. Perang 6 hari Israel versus beberapa negara di Timur Tengah, saudara-saudara Tuhan. Salah satu Suriah. Saudara-saudara Tuhan, dalam perang 6 hari Israel bisa mengalahkan Suriah dan merebut dataran tinggi Golan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Eli Cohen. Dia yang bocorin semua. Saudara-saudara, ya memang di belakangan ketahuan, ya, saudara-saudara ya. Tapi hampir nggak ketahuan. Tapi bisa ketahuan kenapa? Karena ada ada intelnya Suriah itu kok lihat ada arus komunikasi masuk terus ini. Baru diselidiki saudara-saudara Tuhan, ke tempatnya dia hukum mati memang akhirnya. Tapi saudara-saudara, walaupun dia dihukum mati seperti itu salah satu kisah intelijen spionase yang terkenal.
Saudara bisa bayangkan orang Israel bisa masuk ke dalam ring satu. Bisa masuk dalam circle pejabat, masuk dalam petinggi militer. Dan sampai akhirnya dataran tinggi Golan jatuh ke tangan Israel. Saudara-saudara, penyusup. Maka gereja harus mempertahankan ajaran yang benar. Kalau enggak, gereja disusupin. Saudara-saudara, gereja disusupin ini sih, kalau dari luar kelihatan bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah. Tapi di dalam, sudah bukan gereja lagi. Ya, kalau di dalam surat Yudas konteksnya adalah antinomian, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat 4 ya, antinomian. Mari kita lihat ayat 4. Saudara-saudara, siapa sih penyusup ini masuk Yudas di dalam surat Yudas ini? Antinomian, orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Nah, perhatikan saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang percaya kasih karunia. Jadi saudara-saudara, mereka percaya Yesus mati dan pengampunan itu cuma. Tapi saudara perhatikan baik-baik, justru itu alasannya maka mereka terus berbuat dosa. Udahlah, berdosa aja, nggak usah takut. Ya, toh sekali selamat tetap selamat. Itu namanya kaum antinomian. Kaum antinomian. Jadi mereka ini adalah orang yang percaya keselamatan oleh anugerah, tapi mereka pakai doktrin itu untuk hidup yang bejat. Tapi saudara-saudara, kalau hari ini kalau saudara tanya, penyusupnya siapa di zaman ini? Nah, saudara-saudara, banyak penyusupnya zaman ini. Tapi satu hal yang kita harus waspada, itu namanya Injil terapeutik, saudara Tuhan. Injil terapeutik. Ya, dari kata terapi. Nah, saudara-saudara, sekarang lagi ngetren namanya Injil terapeutik. Dan banyak pengkhotbah Injil terapeutik, saudara Tuhan. Jadi, dia kayak memberitakan Injil, tapi itu bukan Injil. Itu terapi. Terapeutik. Terapeutik itu begini, saudara-saudara ya. Injil yang bikin saudara itu merasa diri saudara itu baik. Injil yang bikin saudara itu merasa nyaman. Jadi saudara-saudara, Injil terapeutik tidak lagi bicara masalah dosa. Tidak, dia bicara masalah self-esteem. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, hari ini banyak pengkhotbah itu nggak lagi bicara kamu orang berdosa, enggak. Kamu itu low self-esteem. Ya, kamu punya self-esteem rendah. That's your problem. Apa masalah terbesarmu? Kamu nggak tahu kamu berharga. Saudara, itu masalahmu. Kamu nggak tahu kamu berharga. Itu memang salah bapakmu sih. Ya, mamamu juga salah itu. Itu sebabnya kamu tumbuh dengan self-esteem yang rendah. Nah, apa yang kamu butuhkan? Bukan penebusan, improvement. Improvement. Ya, banyak caranya, saudara-saudara. Improvement lah pokoknya. Ya, salah satu caranya adalah coba kamu bangun pagi. Lihat mukamu dalam cermin. Lalu katakan bahwa dia adalah pahlawan. Nah, itu. Ya, itu self affirmation, self declaration. Saudara-saudara, banyak pendeta mengatakan, katakan kepada dirimu. Nah, saudara Tuhan. Karena masalahmu bukan dosa, self esteem yang rendah. Mungkin kamu dulu kurang dihargai di rumah ya. Nah, coba berdamai dengan orang tuamu. Jadi apapun masalahnya, itu bukan salahmu, itu salah orang. Saudara-saudara, Injil kan nggak bilang begitu ya. Kamu merasa tidak berharga, Injil mengatakan memang. Apalagi yang berharga dari kamu sebagai orang berdosa. Masuk neraka pun sudah layak. Itu Injil, saudara-saudara. Siapa yang mau dengar Injil kayak gini? Ayo, saudara mau Injil yang mana? Kamu berharga. Hanya saja kamu tidak tahu. Saudara-saudara, Injil yang sejati mengatakan kamu merasa nggak berharga. Betul. Kalau betul, orang kayak kamu masuk neraka aja sudah layak kok. Entah kenapa ya Tuhan bisa kasih kita. Itu saudara-saudara, Injil yang sejati. Why have you chosen me out of million your child to be? You know all the wrong that I have done. Saudara-saudara, Injil yang sejati mengatakan kamu nggak berharga, tapi Tuhan mengasihimu. Kalau Injil terapeutik bilang apa? Tuhan mengasihimu karena kamu berharga. Jangan bilang dirimu tidak berharga. Yesus aja mau mati untukmu. Saudara-saudara, itu agak sedikit bermasalah kalimat itu, saudara-saudara ya. Pasti kamu berharga, dia aja mau mati untukmu. Saudara-saudara, kayak saudara itu harusnya Injil mengatakan apa? Kita juga nggak tahu kenapa dia mau mati untuk kita. Kalau kita nggak berharga kayak gini, itu saudara Injil itu. I'm so amazed to know that the grace of God could love me so. He's willing to grant it and forgive.
Kan itu lagunya saudara-saudara ya. Tapi menjadi terapeutik, oh enggak. Ya, kamu itu layak untuk dikasihi. Cuman selama ini orang tidak mengasihimu. Nah, makanya saudara-saudara ada lagu-lagu kayak gitu sekarang. I am rich, I am free, money always easy comes to me. Saudara Tuhan kan, I am rich. Nah, itu saudara-saudara tulis lagu itu bilang, coba nyanyikan tiap hari. Untuk apa? Menyembuhkan inner child yang terluka selama ini. Inner child, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, pengkhotbah begini laris sekarang. Tapi ini bukan pengkhotbah, ini motivator sih saudara Tuhan. Tapi kan gereja suka motivator sekarang daripada pengkhotbah kan. Wah, bapak khotbahnya kayak gitu, nggak memotivasi orang, bikin orang down, bilang orang tidak berharga. Nggak gitu pak, orang berharga. Ya, Yesus aja mau mati kok, berarti dia berharga. Loh, saudara Tuhan, bukan karena saya berharga baku Yesus mau mati, karena Yesus mau mati maka saya berharga. Itu logikanya jangan diobrak-abrik loh. Terakhir, bagaimana gereja bisa berdiri di tengah arus? Bagaimana gereja mempertahankan saudara Tuhan? Ya, saudara Tuhan, yang pertama, ajarkan doktrin yang benar. Ya, ajarkan doktrin yang benar. Kalau yang pertama, pertahankan doktrin yang benar. Tapi saudara-saudara, bagaimana mempertahankannya? Ajarkan. Kalau gereja punya doktrin yang benar, tapi dia nggak ajarkan ke generasi selanjutnya, ya sia-sia aja. Wah, dulu kita gereja Calvinis sih, tapi kita nggak usah ajarkan lagi lah ya. Kenapa? Anak-anak pada pusing. Nah, saudara Tuhan ya, kelas katekisasi bikin gampang-gampang aja, nanti nggak ada masuk gereja kita ini. Kenapa? Susah. Saudara-saudara, kalau kita di sini kan kelas katekisasi modul 1 sampai modul terakhir, saudara-saudara, itu kayak sekolah teologi. Ya, doktrin Allah pertama ditutup dengan doktrin akhir zaman, saudara-saudara Tuhan ya. Yang sulit itu hamba Tuhan. Materi di sekolah ditaruh di kelas katekisasi, yang ikut bukan calon hamba Tuhan juga. Nah, ini sekarang gimana cara mikirnya nih, menjelaskan ini kepada orang awam yang jadi anggota. Saya bisa ngerti saudara-saudara, banyak gereja tidak lagi mengajarkan doktrin di kelas katekisasi. Kenapa? Ya mereka juga bingung, jemaatnya nanti nggak mau masuk karena berat banget katekisasinya loh. Kalau di sini saudara-saudara Tuhan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir doktrin semua. Dimulai dengan doktrin Allah Tritunggal, ditutup dengan akhir zaman. Baru ada ujiannya lagi. Ditambah lagi dengan review buku 1. Ini pada nggak mau ikut katekisasi bentar lagi nih. Nah, saudara, wah segini beratnya ya. Wah, nggak apa-apa kalau saudara nggak mau ikut. Ya, saudara-saudara, karena dari kami sendiri lebih takut saudara Tuhan, saudara bergabung ke gereja yang saudara sendiri nggak setuju doktrinnya. Masuk Geri, tapi tahu doktrinnya nggak tahu saya. Loh, jadi apa yang bikin kamu itu disebut orang reform? Nggak tahu. Saudara-saudara, saya pernah ketemu ya, ada orang itu masuk Geri bukan karena mau tahu ajaran reform, karena mau kawin. Tapi syaratnya kan harus sama-sama Geri kan, saudara-saudara Tuhan kan. Nah, dia nggak Geri, pasangannya Geri, tapi calon mertuanya, ya saudara-saudara, anak saya harus nikah di Geri, diberkatin di Geri. Kalau nggak mau, udah, kamu jangan sama dia. Nah, jadi ya udahlah, saya nikah di Geri nggak apa-apa. Tapi begitu masuk syaratnya harus anggota Geri juga. Ya, harus ikut kelas katekisasi. Wah, saudara-saudara, maka pergumulan pun dimulai, saudara-saudara Tuhan. 6 bulan, saudara-saudara Tuhan, sampai selesai. Dan 12 pertemuan isinya doktrin. Ya, tapi itulah tanggung jawab gereja. Kalau gereja punya ajaran yang benar, dia harus ajarkan. Kalau gereja punya ajaran yang benar, dia tidak ajarkan, ya nanti jemaatnya diajar sama ajaran yang salah. Saudara-saudara, kelas katekisasi akan dimulai tahun depan, bulan Februari. Ini sekedar heads up aja untuk saudara. Saudara ingin belajar doktrin reform, saudara boleh bergabung di katekisasi. Tapi saya belum yakin Pak mau jadi anggota. Nggak apa-apa, saudara bisa ikut kelas audit. Hanya datang untuk belajar, dengar. Ya, setelah audit, saudara-saudara merasa, saya cocok nih doktrinnya, saudara nanti silakan gabung. Tapi kalau saudara merasa, aduh memang benar ya, ini doktrin reform ini saya nggak bisa terima, ya udah jangan gabung. Ya, jadi bulan Februari nanti kalau saudara-saudara ingin kelas katekisasi hanya mau belajar doktrinnya dari modul 1 sampai modul terakhir, feel free saja datang. Ya, saudara-saudara, feel free saja datang untuk belajar.
ajarkan doktrin yang benar. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu warisan dari orang Puritan yang indah itu apa? Orang tua ngajar doktrin ke anak. Saudara jangan pikir, wah tugas ngajar doktrin itu tugas pendeta lah Pak, bukan saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Puritan itu sampai bikin satu buku yang namanya Westminster Shorter Catechism, Katekismus Singkat Westminster. Mereka punya tiga buku sebenarnya, pengakuan iman dan katekismus. Katekismus bagi dua, katekismus besar dan katekismus singkat. Nah, saudara-saudara, katekismus besar untuk apa? Itu untuk gereja, mengajar jemaat katekisasi. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kan anak baru katekisasi kapan? Tapi dari sejak kecil anak itu sudah diajar doktrin melalui apa? Katekismus kecil, katekismus singkat. Yang pertanyaan pertamanya, apakah tujuan tertinggi manusia? Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Saudara-saudara, setiap malam bapak-bapak di keluarga Puritan itu kumpulkan anaknya. Lalu bapaknya baca pertanyaan, anaknya jawab. Nah, tugas ibu saudara kasih oleh Tuhan adalah setiap hari minta anak itu hafal. Jadi saudara-saudara, orang-orang Puritan dulu bukan hanya hafal ayat, hafal katekismus. Saudara bisa bayangkan katekismus singkat Westminster berapa pertanyaan itu. Bapaknya nanya, anaknya jawab. Anak yang jawab, bukan bapak yang jawab, anak yang jawab. Dan itu adalah metode mereka. Saudara ingat baik-baik, zaman itu belum ada sekolah minggu. Saudara-saudara, metode sekolah minggu yang kita punya ini bukan dari dulu ada, ini baru, ya tergolong barulah. Sekarang kan kita sekolah minggu, hari Minggu anak di bawah, saudara kasih oleh Tuhan ya, dipisah dengan orang tuanya. Tapi saudara-saudara, orang-orang Puritan dulu nggak ada yang beginian. Anak sekolah minggu ikut kebaktian umum. Loh, kapan mereka diajar sebagai anak sekolah minggu? Ya di rumah. Benar juga saudara-saudara ya, kalau keluarga melakukan tugasnya, sebenarnya tugas guru sekolah minggu ringan sekali. Ya saudara-saudara, yang repot apa? Sudah orang tua nggak melakukan tugasnya, orang tuanya komplain kepada guru sekolah minggunya. Kenapa anak saya tetap jahat? Ini pertanyaan yang luar biasa saudara Tuhan. Sekolah minggu cuma 1 jam 1 minggu, lalu berharap dengan 1 jam 1 minggu anaknya jadi malaikat. Terus hari Senin sampai Sabtu di rumah diapain itu? Wah, di rumah diapain ya? Orang tuanya menunjukkan teladan kayak setan di rumah saudara Tuhan kan? Ini yang repot. Orang tua tidak jalankan tugasnya, baru hari Minggu bawa anaknya, anak saya kenapa sih Pak suka bohong? Anak-anak bohong sejak dia ngomong saudara Tuhan ya. Baru sudah berharap hanya dengan sekolah minggu 1 minggu sekali, 1 minggu sekali, 1 jam lagi. Itu pun telat terus. Sudah bisa bayangkan, ya anaknya datang pas persembahan saudara Tuhan. Misalnya, ya nggak di sini sih orang lain ini. Saudara bisa bayangkan, orang Puritan itu saudara-saudara ya, mereka kebaktian minggu itu semua anak ikut di kebaktian umum. Sekarang kalau kita terapkan saudara Tuhan, saya percaya yang nggak nyaman orang tuanya. Aduh, saya mau dengar firman, nggak mau diganggu-ganggu sama dia. Nah, saudara Tuhan ya. Makanya anak dititipkan di sekolah minggu. Maka sekolah minggu jadi kayak babysitter. Babysitter supaya orang tua bisa dengar firman dengan konsentrasi. Nah, berarti saudara menganggap anak itu pengganggu. Saudara-saudara, saya pernah pelayanan di satu gereja ya. Di Alor waktu itu saya pelayanan. Waktu saya khotbah, anak-anak di dalam. Saya dulu berpikir ya, nggak bisa anak-anak itu tenang dengar khotbah, itu nggak bisa. Saya berpikir begitu. Sampai saya khotbah di Alor, mereka nggak ada sekolah minggunya. Baru saya khotbah di situ, saudara Tuhan, anak-anak di dalam ruangan itu tenang semua, diam, duduk aja. Ya nggak ngerti khotbah pun mereka duduk aja. Lihat aja itu. Sampai selesai pun saudara-saudara saya, anak sini nggak ada sekolah minggunya? Enggak Pak, kita nggak ada guru sekolah minggu deh. Jadi gabung kebaktian umum terus. Wah, saya balik dari Alor ke Jakarta, saudara Tuhan, lain lagi suasananya, saudara-saudara ya. Memang saya ngerti juga ya, di daerah Alor itu mungkin karena jauh terekspos dari kota, jadi anak itu konsentrasi lebih tinggi, walaupun nggak ngerti. Saudara-saudara, seorang tua itu punya tanggung jawab menanamkan doktrin yang benar kepada anaknya. Ya, saran saya, orang tua yang ingin mulai
belilah buku Katekismus Singkat Westminster. Saudara praktekkan itu. Saudara harus disiplin. 1 pertanyaan 1 hari. Suruh anak hafal. Yang kedua, cara mempertahankan. Hidupi doktrin itu. Nah, saudara dengarkan kalimat ini. Doktrin sehebat apapun tidak akan menarik kalau orang yang percaya nggak menghidupinya. Doktrin itu tidak akan menarik kalau yang mengatakan kami percaya doktrin ini, dia nggak hidupin. Ya, hidupnya dengan doktrinnya beda. Hidupnya apa, doktrinnya apa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu kenapa banyak orang dari gereja Protestan lama ya jatuh ke dalam ajaran sesat, ajaran bidat. Salah satunya apa? Bukan karena doktrin ajaran sesat itu pertama, tapi hidup dari orang yang ada di ajaran sesat itu. Biasanya saudara-saudara ya, kalau dia dari gereja yang pendetanya minum-minum, merokok-merokok, berselingkuh-berselingkuh, saudara kasih oleh Tuhan, itu kalau datang ajaran sesat, yang pertama kali dia lihat itu bukan ajarannya. Ajarannya mungkin dia pikir, aneh juga ya, tapi lihat, ini hidup orangnya. Nggak minum, nggak merokok, baik-baik. Dia kan punya pembanding ya. Ini kayaknya lebih rohani nih. Ya saudara-saudara, banyak ajaran sesat saudara kasih oleh Tuhan. Ya itu kenapa banyak yang menarik. Karena secara eksternal ya saya bilang ya. Ya memang kontras. Ini gereja tapi hidupnya kayak gini. Ini orang yang katanya ajaran sesat tapi hidupnya kayak gitu. Saudara-saudara, ada seorang teolog namanya Paul David Tripp. Dia tulis buku tentang menghidupi doktrin. Nah, di dalam buku itu saudara-saudara dia bukan hanya menjelaskan doktrinnya, tapi dia menjelaskan aplikasinya. Kalau kamu percaya doktrin ini, sebenarnya kamu harusnya bagaimana hidupnya. Nah, menarik saudara-saudara ya. Saya ambil contoh satu contoh saja. Ini buku sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Nanti kalau saudara tertarik untuk baca lebih lanjut, saudara beli saja. Ini sudah terjemah ke bahasa Indonesia, saudara Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh ya, doktrin dosa. Saudara-saudara kan, ini kan ajaran Alkitab. Semua manusia sudah berdosa. Apalagi dalam tradisi reform, saudara-saudara. Doktrin dosanya sangat ketat. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, yang saya tersentuh apa? Aplikasinya. Menarik saudara-saudara ya. Kalau saudara percaya dosa segitu radikalnya, maka saudara harus rendah hati. Nggak nyambung. Saudara percaya total depravity, tapi saudara sombongnya minta ampun. Itu nggak nyambung. Saudara bilang total depravity, kerusakan total. Tapi yang rusak selalu orang, nggak pernah dia. Ingat ya, kerusakan total ya. Kerusakan total lah. Berarti kamu juga rusak dong. Nah, itu orang lain, saya sih enggak. Ya, rusak sih tapi nggak serusak dia. Nah, saudara, itu nggak benar. Loh gimana ya? Kamu percaya doktrin kerusakan total? 5 poin Calvinism. T-nya saja itu yang pertama, total depravity. Lah, kok bisa kamu merasa dirimu lebih benar dari orang lain? Ya saudara-saudara, nah ini menarik ya saudara-saudara, kalimatnya David Tripp. Membenarkan diri itu bukan hanya masalah moral, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara pernah ketemu orang yang sok benar, saudara kasih oleh Tuhan ya, arogan gitu, merasa diri paling benar, yang saudara kasih oleh Tuhan kan. Nah, tapi menarik saudara-saudara ya, dia bilang gini, orang kayak gitu ya, itu bukan hanya moralnya yang bermasalah, doktrinnya pun bermasalah itu. Nah, harusnya bagaimana ya kalau saya percaya doktrin dosa, harusnya saya sabar loh kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan. Kenapa? Nggak ada yang nggak berdosa. Semua orang udah rusak. Jadi ketika orang itu melakukan hal yang menyakitkan saya sebenarnya nggak perlu kaget. Semua sudah berdosa kok. Tapi saudara perhatikan, kadang-kadang dalam parenting malah ini yang bermasalah. Semua orang tua percaya anak lain berdosa, kecuali anaknya sendiri. Ya, semua anak itu berdosa. Total depravity. Nah, begitu dia dipanggil sama guru, anak ibu, anak saya baik-baik saya. Ini gimana? Enggak gitu, guru nggak ngerti. Anak saya baik-baik saja lah. Ini gimana sih?
percaya doktrin kerusakan total, tapi kalau giliran dia dipanggil sama sekolah, enggak gitu, ini sekolah enggak ngerti anak saya unik Pak, anak saya unik. Tidak ada dalam dunia sekolah yang mengerti dia. Ya bikin sekolah sendiri. Itu kan kenyataan kan anak kita orang berdosa ya. Pasti dia bisa salah. Masa kita kemudian bilang, anak saya enggak, anak lain? Anak lain memang bermasalah semua Pak. Anak saya adalah masa depan dunia Pak. Nah, ya, saudara-saudara, mari kita kembangkan gaya hidup yang sehat di gereja ya. Kalau anak saudara ditegur sama guru sekolah minggu, saudara terima enggak? Saudara terima enggak kalau anak saudara tegur sama guru sekolah minggu? Nah ini guru sekolah minggu karena agak takut tegur anak. Kenapa? Takut disemprot sama orang tua, saudara Tuhan. Anaknya sudah brutal gitu, saudara Tuhan. Aduh, nanti kalau saudara-saudara guru di sekolah lebih berani negur anak. Bahkan guru yang ngajar sekolah minggu di sekolah berani tegur anak, di sekolah minggu enggak berani. Padahal di sekolah saudara galak banget guru. Tapi begitu jadi guru sekolah minggu di gereja, saudara-saudara agak lembut, saudara Tuhan. Kenapa? Nanti disemprot sama orang tuanya. Saudara-saudara guru sekolah minggu boleh nggak negur anak? Boleh. Ayo saudara terima nggak anak saudara ditegur sama guru sekolah minggu? Kalau kita percaya doktrin dosa, kita harus terima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhanlah yang meneruskan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya kami makin berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.